penjelasan program pengawasan gawai terpadu yang akan kita laksanakan insya Allah minggu depan. Era digital sekarang ini membuat seluruh elemen masyarakat, khususnya lembaga pembelajaran seperti SMP Negeri 8 untuk selalu berbenah, berinovasi, untuk menjadi sekolah yang siap untuk menjawab tantangan zaman dan sesuai dengan zaman. Kita paham bahwa pemberlakuan standar operasional prosedur SOP ini penggunaan handphone di sekolah bukan sekedar aturan formalitas, melainkan langkah strategis untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat. Kita ketahui bahwa siswa kelas 7 hingga kelas 9 ini adalah usia yang sangat dilindungi oleh pemerintah. Kita melalui pembelajaran mendalam atau deep learning, handphone bertransformasi tidak hanya sekedar alat komunikasi, namun asisten kognitif atau asisten belajar. Jika kita bisa dengan bijak memanfaatkan. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan informasi dan transaksi elektronik atau UU ITE. Di sana bagaimana memperketat sanksi pelaku kekerasan cyber atau mungkin konten-konten ilegal yang melibatkan anak-anak di bawah usia 16 tahun. Dan juga Permendikbudristek pun pada tahun 2023 melalui nomor 46 sudah mengeluarkan regulasi terkait dengan kekerasan berbasis cyber, dan tentunya juga ada UU nomor 27 tentang melindungi dan data pribadi anak agar tidak disalahgunakan oleh pihak ketiga. Pada dasarnya SMP Negeri 8 ini mengikuti kebijakan yang ada di pemerintah daerah melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sejatinya sejak tahun 2024 Bapak Wali Kota kita melalui Kepala Dinas Bapak Imam Behaki sudah memberi larangan penggunaan HP di sekolah. Kecuali pada kegiatan-kegiatan khusus yang di sana ada penanggung jawabnya, baik wali kelas maupun guru mapel masing-masing. Dan juga digunakan untuk assessment atau ulangan atau ujian. Yang sampai saat ini SK larangan penggunaan HP itu tetap dilanjutkan kepada wali kota sekarang melalui kepala dinas yang baru yaitu Bapak Nuryono SPD MPD. Namun Bapak Nuryono di sini memberikan kelonggaran. Handphone dilarang di sekolah, namun pihak sekolah bisa melaksanakan penggunaan handphone tersebut setelah memiliki SOP, standar operasional prosedur. Oleh karena itu, kami berusaha bekerja sama, berdiskusi pada komite, kesiswaan, Bapak Ibu Wali kelas dan Bapak Ibu guru tentang bagaimana kita membuat SOP menggunakan HP di sini. Nah, oleh karena itu, setelah mendapat kelonggaran dari Bapak Kepala Dinas sekarang, kita membuat SOP yang kita namakan P2GT, Program Pengawasan Gawai Terpadu. Dan ada SOP ini harapannya apa? Kita bisa melihat seberapa tingkat atau progres kemajuan penggunaan HP untuk meningkatkan karakter dan prestasi siswa. Tidak hanya kita melihat peningkatan kompetensi siswa, dengan ada SOP ini kita bisa mengevaluasi kekurangan dan kelebihannya. Kami mohon pengertiannya kepada Bapak Ibu semuanya, orang tua, wali murid. Kita harus bisa memahami. Kami sadar bahwa ada yang namanya privacy atau perlindungan data diri anak. Namun, privacy ini jika ada di ruang publik, jika handphone anak Bapak Ibu semuanya setelah kita sepakat bersama akan dibawa ke sekolah, otomatis harus mengikuti prosedur yang ada di sekolah. Karena yang dalam hal ini yang memiliki hak privasi, hak menggunakan HP itu tidak hanya siswa-siswa saja. Saya selaku kepala sekolah juga punya hak. Bagaimana saya menjaga agar sekolah SMP Negeri 8 ini aman dan nyaman
dari segala macam konten-konten negatif, judi online, pornografi, transaksi narkoba, ujaran kebencian, dan juga beberapa foto atau video yang terkadang anak-anak itu mengambil tanpa izin kepada orang yang diambil gambar atau videonya. Oleh karena itu Bapak Ibu semuanya, anak-anak pun punya hak. Silakan, jika memang tidak ingin membawa handphonenya ke sekolah, tidak usah mengisi belangko yang ditawarkan sekolah, ya. Namun HP tersebut dilarang ke sekolah. Tapi saya yakin jika anak-anakku semuanya memiliki pikiran yang positif, HP-nya HP yang mungkin, ya, baik untuk pembelajaran dan juga HP-nya digunakan untuk komunikasi kepada orang tua, silahkan, ya. Namun jika nanti dalam perjalanannya terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, misalnya kita mendengar ada kasus bullying, kasus transaksi, atau mungkin diindikasi adanya konten-konten pornografi, sekolah tetap, ya, melalui kepala sekolahnya saya memberi izin kepada wakil urusan kesiswaan, yang di situ akan ada tim dari sekolah sehat, BK, wali kelas, guru dan siswa yang bersangkutan. Kita akan membuka HP tersebut untuk mengecek apakah ada kemungkinan kesalahan-kesalahan atau bukti-bukti yang mengarah pada penyalahgunaan HP tersebut. Jadi Bapak Ibu semuanya, orang tua dan wali murid tidak usah khawatir. Jika dalam belangko tersebut ada yang namanya PIN atau rahasia, itu tetap rahasia antara pihak sekolah dan kalian. Selama tidak ada penyalahgunaan handphone kalian, data pribadi kalian aman. Ya karena saya menjamin, karena ketika Bapak Ibu guru semuanya akan melihat isi data pribadi anak-anakku semua, harus seizin saya. Dan ada alasannya kenapa harus membuka data pribadi di handphone kalian semuanya. Kali lagi kami pihak sekolah mohon dukungan dan bantuannya. Agar apa? Agar SMP Negeri 8 Kota Magelang juga bisa menjadi sekolah yang maju, inovasi, sekolah yang bisa mengikuti perkembangan zaman. Jika kita bisa menggunakan handphone ini dengan bijaksana, insya Allah anak-anak kita bisa terbantu. Karena dengan handphone ini, anak-anak bisa browsing, mengeksplorasi beragam banyak informasi atau edukasi yang ada di dunia ini, ya, dan juga bisa menjadi alat untuk membuat media-media presentasi dan lain-lain. Kepada keluarga besar SMP Negeri 8 Kota Magelang, khususnya anak-anakku kelas 7, 8, 9, dengan adanya program pengawasan gawai terpadu ini, bukan kami ingin mengetahui data pribadi Anda semuanya, tapi kami ingin agar penggunaan handphone yang ada di sekolah bisa dilaksanakan dengan baik. Kenapa tujuan kami membuat SOP ini? Satu, agar anak-anak meningkatkan fokus belajarnya. SOP P2GT ini kita bisa menciptakan budaya aman dan nyaman, mencegah cyberbullying. Kita tidak ingin di sekolah aman, tapi di dalam ruang dunia maya, di ruang handphone, anak saling membuli, anak membuat ujaran kebencian, anak membuat konten-konten yang tidak seharusnya mereka lakukan, ya. Dan juga mendorong interaksi sosial. Kami harap dengan ada SOP ini, anak betul-betul ketika di sekolah bisa berinteraksi dengan teman-temannya. Tidak hanya mereka walaupun jasadnya ada di kelas, tapi mereka asik dengan gawainya, asik dengan handphonenya, tidak bersendagurau, tidak berdiskusi, berbagi informasi kepada teman-temannya di sekolah. Lalu yang keempat, ya, ini pun membuat agar apa? Anak belajar berkomunikasi, anak tidak FOMO, tidak ingin haus akan validasi digital. Ya, tetap anak tenang, tidak mengikut tren-tren yang ada.
Dan yang terakhir, yang keempat, agar menjamin keadilan dan kesetaraan. Jadi dengan HP yang kita simpan di lemari penitipan, tidak ada kesenjangan sosial. Anak tidak flexing, tidak pamer handphone dengan harga mahal. Kenapa? Fungsi handphone itu kita tempatkan pada tempatnya masing-masing. Ya, jadi Bapak Ibu semuanya, saya kira SOP penggunaannya sudah kita buat videonya. Di sini Bapak Ibu bisa melihat bagaimana dari pagi hingga pulang sekolah, jika tidak ada pembelajaran yang menggunakan handphone kita simpan di lemari penyimpanan. Ini pun demi kenyamanan dan keamanan, agar anak-anak aman, tidak merasa gundah gulana, bingung ketika harus olahraga, ketika harus meninggalkan kelasnya, takut HP-nya hilang di kelas. Makanya kita mencoba agar apa? Memberikan keamanan dan kenyamanan. Sekali lagi saya sampaikan ke anak-anakku semua, orang tua dan wali murid, bahwa dengan adanya SOP ini tujuannya demi kebaikan kita semuanya. Ya. Jadi kami sekolah pun memiliki hak dan kewajiban untuk menjamin keamanan dan kenyamanan. Sekali lagi kami sampaikan bahwa satu, pada prinsipnya handphone dilarang dibawa ke sekolah kecuali ada kesepakatan antara orang tua, wali murid, anak dan sekolah untuk mentaati peraturan. Jika sekiranya anak-anak pun punya hak untuk tidak membawa handphonenya, silakan. Kami pun tidak menghimbau atau mewajibkan handphone untuk dibawa ke sekolah jika bukan pada yang namanya assessment atau ujian. Ya. Dan namun jika anak-anak memerlukan alat komunikasi, alat belajar yang sehat dan bijaksana, silakan handphone boleh dibawa ke sekolah, namun dengan mematuhi peraturan yang sudah kita sepakati bersama. Silakan anak-anakku semuanya mengisi belangko pendataan HP, diketahui dan disetujui oleh kalian semua, dan disetujui oleh orang tua, dan disetujui oleh wali kelas. Kami yakin jika anak-anakku semuanya, orang tua, sekolah memiliki pikiran yang positif, kami yakin dengan program pengawasan gaya terpadu ini merupakan langkah strategis, langkah maju agar SMP Negeri 8 Kota Magelang bisa maju terdepan, meningkatkan prestasinya dalam karakter yang mulia dan prestasi yang belajar. Demikian penjelasan program pengawasan gaya terpadu yang kita akan laksanakan minggu depan. Kami berharap seluruh keluarga besar SMP Negeri 8 Magelang bisa mendukung program ini. Atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Mohon maaf segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.